Kebanyakan orang melihat sarang rayap sebagai gundukan tanah biasa, kotor, berantakan, dan harus dimusnahkan. Tapi di balik struktur itu, tersembunyi sistem yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Sebuah sistem yang bekerja seperti paru-paru raksasa. Koloni rayap hidup dalam jutaan individu di ruang tertutup. Artinya, oksigen harus terus masuk, karbon dioksida harus dibuang. Kalau tidak, koloni akan mati. Menariknya, mereka tidak punya ventilasi mekanik seperti kipas angin dan mesin. Yang mereka punya hanyalah struktur. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Bagaimana mungkin makhluk sekecil ini bisa membangun sistem sekompleks itu? Tanpa gambar kerja, tanpa insinyur arsitek, tanpa pusat kendali. Jawabannya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Tanah. Rayap pekerja mengambil butiran tanah, lalu mencampurnya dengan air liur, serpihan kayu, dan kotoran mereka sendiri. Campuran ini berubah menjadi material komposit, sejenis semen alami yang mengeras dan tahan cuaca. Lalu mereka mulai membangun, satu butir demi satu butir. Ribuan rayap membawa material ini dan menempelkannya secara perlahan, tanpa koordinasi langsung, tanpa yang melihat keseluruhan bentuknya. Namun, mereka mengikuti jejak kimia yang ditinggalkan oleh rayap lain, sebuah mekanisme yang dikenal sebagai stigmergy, di mana setiap bagian yang sudah terbentuk menjadi petunjuk untuk langkah berikutnya. Hasilnya, struktur yang tumbuh dengan sendirinya. Terowongan mulai terbentuk, dinding mulai mengeras, ruang-ruang mulai muncul dengan fungsi yang berbeda. Fenomena ini disebut self-organization, perilaku sederhana yang menghasilkan sistem kompleks. Dan tanpa mereka sadari, setiap lengkungan, setiap celah, setiap pori mulai membentuk sesuatu yang lebih besar. Sebuah sistem yang nantinya akan mengatur aliran udara tanpa bantuan mesin. Dan yang lebih menarik, begitu struktur itu terbentuk, ia tidak hanya diam, ia mulai bekerja. Dindingnya menyerap panas, terowongannya mulai mengarahkan aliran udara. Pori-porinya membiarkan gas keluar secara perlahan, tanpa saklar, tanpa energi listrik, hanya dengan memanfaatkan perubahan suhu antara siang dan malam. Inilah yang kita sebut sebagai passive cooling. Siang hari, matahari memanaskan permukaan sarang. Udara di dalam memuai dan naik. Malam hari, suhu turun. Udara mendingin dan kembali turun ke dalam. Siklus ini terus berulang, menciptakan aliran udara yang stabil, seolah-olah sarang itu bernapas. Yang lebih mengejutkan, dinding sarang bukan tembok biasa. Strukturnya penuh dengan pori-pori mikro. Udara tidak masuk secara kasar, tapi meresap perlahan. Hasilnya, oksigen masuk stabil, karbon dioksida keluar perlahan. Semua ini dikendalikan oleh prinsip fluid dynamics, tanpa satupun bagian yang bergerak. Di dalamnya terdapat jaringan terowongan yang kompleks, bukan acak. Setiap lengkungan, setiap diameter punya fungsi. Mengurangi turbulensi, mengarahkan aliran udara, menjaga tekanan tetap stabil. Bahkan angin kencang dari luar tidak bisa langsung masuk. Semua difilter oleh desain ini. Sarang rayap juga berfungsi sebagai penyimpan panas. Siang hari, dinding menyerap energi matahari. Malam hari, energi dilepaskan perlahan. Ini disebut thermal buffering. Hasilnya, suhu di dalam sarang tetap stabil, bahkan ketika suhu luar berubah drastis. Mungkin teknologi paling canggih di dunia, bukan yang kita ciptakan, tapi yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu, tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Kalau kamu suka membongkar rahasia alam lewat sains, subscribe sekarang, karena apa yang kita pelajari hari ini seringkali sudah lama dikuasai oleh alam.